Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wipo Saputra Mahendra dengan NIM 30121463. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah saya untuk mata kuliah otomata dan teori bahasa dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Bayu Anggara. Jurnal yang saya review ini berjudul Generating Narration of Nested SQL Queries Using Context-Free Grammars. Itulah ya. Yang diterbitkan oleh IEEE pada tahun 2019, ditulis oleh George Obeido, Abejide Ade Ibizola, dan Hima Padapali. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, pertama kita bahas dulu latar belakang dari jurnal ini. Jadi, SQL atau Structured Query Language itu adalah bahasa yang paling umum digunakan untuk mengolah data di database. Dan di dunia industri, SQL itu skill yang sangat dicari banget, tapi masalahnya, terutama buat pemula atau mahasiswa yang baru belajar, SQL itu susah dipahami, apalagi kalau sudah nested ya, alias query di dalam query. Nah, para peneliti di jurnal ini melihat bahwa alat-alat bantu yang sudah ada sebelumnya belum bisa menangani nested query secara penuh gitu. Jadi mereka punya ide bagaimana kalau dibuat sistem yang bisa membaca query SQL dan menjelaskannya dalam bahasa manusia secara otomatis. Dan solusinya mereka pakai konteks free grammar yang persis banget kita pelajari di mata kuliah ini. Tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama ada merancang aturan produksi CFG yang mempresentasikan struktur sintaksis SQL. Kedua, membangun sistem SQL narator berbasis CFG yang menghasilkan narasi dari query SQL. Tiga, menguji efektivitas sistem tersebut melalui survei ke mahasiswa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih, metodenya. Sekarang para peneliti melakukan 3 tahap utama. Tahap pertama itu adalah merancang grammar CFG untuk SQL. Ini perancangan grammar CFG untuk SQL. Jadi mereka membuat aturan-aturan produksi yang merepresentasikan komponen SQL seperti select, from, where, group by, dan subquery bersarang. Ingatkan konsep G seperti sigma, N, S, P. Nah, itu persis yang mereka terapkan di sini. Setiap SQL dimodelkan sebagai simbol non-terminal. Yang tahap kedua itu pengembangan sistem SQL narator. Sistem ini juga bekerjanya seperti ini ya, query SQL ini masuk, lalu diparsi menggunakan aturan CFG, terus terbentuk nih parser tree, lalu setiap cabang di parser tree diganti dengan template kalimat bahasa Inggris, jadilah narasi yang mudah dipahami. Contohnya kalau ada query select name from students where grade lebih dari 80, sistem akan menghasilkan narasi tampilkan kolom name dari tabel students dengan kondisi nilai grade lebih besar dari 80. Nah, dan kerennya untuk nested query di dalam query, sistem ini tetap bisa jalan karena sifat rekursif dari CFG secara alami mendukung struktur bersarang. Nah, tahap ketiga ini adalah evaluasi aja teman-teman dengan survei pengguna. Mereka melibatkan 161 mahasiswa untuk mencoba sistem ini dan mengisi kuesioner. Nah, ini dia hasil utamanya. Dari survei terhadap 161 partisipan, 98,1% itu menyatakan setuju bahwa mereka bisa memahami nested SQL queries dengan lebih baik menggunakan SQL narator gitu. 98,1%. Ini
angka yang sangat tinggi ya, dan membuktikan bahwa pendekatan berbasis CFD ini benar-benar efektif dalam konteks pembelajaran. Nah, kita masuk ke analisis dan tanggapan. Berikut penjelasan penggunaan CFD dalam jurnal ya. Yang pertama ini sebagai alat pengenalan. Aturan produksi CFD digunakan untuk memparsing token-token dari query SQL yang masuk. Parser memeriksa apakah urutan token tersebut sesuai dengan aturan produksi yang telah didefinisikan. Misalnya, apakah struktur select from where valid secara sintaksis. Proses ini identik dengan konsep parsing yang dipelajari dalam mata kuliah otomata dan teori bahasa. Nah, kedua, sebagai panduan generasi teks atau text generation. Setelah query berhasil diparsing dan struktur font penurunan persentase terbentuk, sistem menelusuri pohon tersebut dan menggantikan setiap simbol non-terminal dengan template kalimat bahasa alami yang telah disiapkan. Hasilnya adalah narasi teks yang menjelaskan arti dari query SQL dalam bahasa yang mudah dipahami. Itu sebagai contohnya. Sekarang saya mau kasih analis saya sekarang saya mau kasih analisis saya pribadi untuk kelebihan dan kekurangan pendekatan digital ini. Untuk kelebihannya, yang pertama sistemnya transparan, aturan CFG bisa dibaca dan diverifikasi secara manual, berbeda dengan neural network yang seperti kotak hitam ya. Terus yang kedua, narasi yang dihasilkan selalu valid sintaksisnya karena mengikuti aturan grammar yang ketat. Ketiga, sifat rekursif CFG bikin sistem ini secara alami cocok untuk nested queries. Nah, untuk kekurangannya yang pertama itu sistem ini hanya mengecek kebenaran sintaksis bukan semantik. Jadi query yang salah tabel atau kolom tetap diterima. Kedua, cakupan SQL-nya terbatas, fitur-fitur lanjutan SQL-nya mungkin belum didukung ya. Dan yang terakhir ketiganya itu kekurangannya semakin banyak fitur yang ditambahkan, gramarnya makin kompleks dan susah dan dimintain ya. Gramarnya makin kompleks dan susah dimintain ya. Untuk relevansi terhadap mata kuliah atau mata teori bahasa nih. Yang bikin saya tertarik sama jurnal ini adalah relevansinya langsung ke materi kuliah kita ya. Konsep G seperti sigma, NSP yang kita pelajari itu persis yang dipakai di sini. Konsep persaing dan parsatri dipakai langsung. Perbedaan bahasa reguler dan bahasa berbasis konteks dibuktikan nyata. Karena nested queries itu tidak bisa ditangani oleh bahasa reguler ya. Butuh CFD. Jadi jurnal ini benar-benar membuktikan kalau teori yang kita pelajari di kelas itu bukan cuma teori kosong, tapi bisa jadi fondasi sistem perangkat lunak yang nyata dan berguna. Kedepannya, saya rasa ide ini bisa dikembangkan jadi fitur explain query di tools database atau bahkan diadaptasi untuk menghasilkan narasi dalam bahasa Indonesia yang pasti berguna banget buat pelajar di Indonesia. Oke, jadi itulah review jurnal saya mengenai penerapan konteks free grammar dalam sistem narasi SQL ya. Untuk kesimpulannya, jurnal ini berhasil membuktikan bahwa CFG bukan sekedar teori, tapi alat yang powerful untuk membangun aplikasi nyata yang membantu orang belajar. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata karena saya masih belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.